Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat baik sipil maupun militer, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, agama Islam tegar sampai saat ini pun tidak lepas karena pengorbanan orang sebelum kita. Orang sebelum kita mau berkorban. Berapa banyaknya orang Islam yang mengorbankan tanahnya diwakafkan untuk masjid, mengorbankan tanahnya diwakafkan untuk pesantren, mewakafkan tanahnya untuk madrasah dan seterusnya. Berapa umat Islam yang kadang menjual kekayaannya untuk pembangunan Islam. Karena pengorbanan orang-orang yang sebelum kita, alhamdulillah kita tidak jadi korban. Maka sekarang kita dituntut untuk berkorban. Untuk siapa berkorban? Untuk anak cucu kita, supaya anak cucu kita tidak jadi korban, tetap mengikuti ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah, tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat, tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang melenceng, tapi kita tetap istiqomah dengan ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah. Ini perlu dari pengorbanan kita untuk membangun pesantren-pesantren, membangun tempat pendidikan yang mengajarkan di situ akidah Islam ahli sunnah wal jamaah. Terjebaknya orang-orang kita kepada ajaran sesat itu karena dua hal, Pak Kiai. Karena dua hal, pejabat pemerintah. Mengapa kita ini terseret ke aliran sesat? Pertama, karena kebodohan. Itu yang pertama. Karena kalau tidak bodoh, tidak akan terpengaruh dengan ajaran sesat ini. Yang kedua, karena ekonomi. Maka kewajiban kiai ini sekarang perangi kebodohan, perangi kemiskinan. Kalau orang sudah tidak bodoh dan tidak miskin, insya Allah dia akan menjalankan agamanya dengan istiqomah. Nah, ini perlu pengorbanan kita. Sekarang kita wajib untuk berkorban untuk anak cucu kita agar tidak jadi korban. Saya Kiai pernah membaca buku kecil bahasa Arab. Ceritanya seorang raja dengan petani tua. Raja ini jalan-jalan, masuk kampung keluar kampung, masuk desa keluar desa, lalu mendapatkan seorang petani tua yang umurnya sudah 80 tahun, katakan nanam pohon kelapa. Raja menegur, "Hai petani tua, mengapa kau sudah tua kok nanam kelapa? Kapan kau akan makan buah kelapanya? Kau sudah tua, tanam timun, tanam tomat, 48 hari kau sudah makan buahnya. Engkau sudah tua, tanam kelapa, kapan kau akan menikmati buah kelapanya?" Rupanya petani tua ini Kiai
mempunyai filsafat hidup yang sangat mulia. Apa jawabnya kepada raja? Hai raja, kami sekarang makan kelapa karena tanaman orang-orang sebelum kami dahulu. Mereka yang nanam kelapa, kami makan kelapa. Kami tanam kelapa ini sekarang raja, bukan untuk kepentingan perut saya raja. Saya tanam kelapa agar anak cucu saya tetap makan kelapa seperti saya makan kelapa hari ini. Bu, matanya melotot dipanggil nggak nyaut. Iya, yang nyaut tadi kan beberapa orang bu, padahal matanya ribuan. Bu, di tempat saya bu, maaf ya, di tempat saya bu, kalau matanya melotot dipanggil tidak nyaut, itu namanya ikan asin bu. Tahu ikan asin enggak bu? Matanya dipanggil, ibu matanya dipanggil, nyaut setelah saya teriak. Sebelum saya teriak tadi enggak nyaut seluruhnya. Bu, pernahkah ibu marut kelapa? Salah jawabannya. Sering. Tiap hari marut kelapa kok pernah ini. Mungkin bahasa Indonesianya kita ke SD nggak lulus itu. Bu, pernahkah ibu marut kelapa? Lulus. Karena jawabannya dikasih tahu pak. Kalau saya tanya sama ibu, siapa bu yang nanam kelapa? Masya Allah Kiai, yang nanam kelapa sudah meninggal dunia pak Kiai. Kalau begitu ibu makan kelapanya orang mati. Kalau saya tanya sama bapak-bapak, bapak-bapak pernahkah bapak minum es kelapa muda? Hah? Sering. Lulus. Karena jawabnya tinggal nyontek. Nyontek kan dari ibu-ibu tadi. Kalau saya tanya, Pak, siapa yang nanam kelapa itu? Aduh maaf Pak Kiai, yang nanam si Fulan sudah meninggal dunia Pak Kiai. Masya Allah, Bapak minum kelapa mudanya orang mati Pak. Saya tidak melarang Bapak dan Ibu makan jasanya orang lain. Cuman yang saya minta, jangan hanya pandai makan jasa, tapi hendaknya Bapak dan Ibu pandai pula berjasa. Orang yang hanya pandai makan jasa tapi tidak mau berjasa, itulah orang-orang yang joget di atas kuburan orang lain. Jangan kau hanya pandai berjoget di atas kuburan orang lain, kau menikmati apa yang dikerjakan oleh orang kuburan, tetapi kau sendiri tidak mau berbuat di tengah-tengah masyarakat ini. Itu namanya orang yang pandai berjoget di atas kuburan orang lain. Oleh sebab itu, saya ajak Bapak dan Ibu, mari berkorban. Sisihkan sebagian hartanya untuk pesantren, sisihkan sebagian hartanya untuk masjid, sisihkan sebagian hartanya untuk orang-orang yang sujud kepada Allah. Insya Allah Islam akan hidup. Kita memperingati Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya sudah pernah ke kuburannya bu. Saya sudah datang ke Baghdad, ke Yayasan Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Masya Allah, karena jasa beliau di dalam membina umat supaya selalu berkait dengan Allah, dibikinlah satu tarekat Qadariyah, wirid dan zikir yang istiqomah untuk pendekatan diri kepada Allah. Dibikin satu thariqah, satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tahlil bacaan-bacaan tertentu yang istiqomah, sehingga dapat menghimpun umat sedunia menjadi ahli tarekah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir-zikirnya dan dengan akhlakul karimahnya.
Itu tarekat. Tidak hanya pada zikirnya saja, tapi dibina pengikutnya dengan akhlakul karimah. Dengan akhlak, hilangkan sombongnya, hilangkan takaburnya, hiduplah dengan kesederhanaannya, hilangkan sifat-sifat madmumahnya, sifat-sifat yang tercela singkirkan semua, ganti dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, kemudian dilaksanakan zikirnya. Terbentuklah satu tarekat, satu jalan untuk menuju pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena jasa beliau, kita sekarang mengadakan haul memperingati beliau, mendoakan beliau dan seterusnya. Lah inilah saudara-saudara. Maka mari saya ajak berpikir. Saya mau memindahkan pikiran Nabi Yakub. Saya pindahkan ke otak bapak dan ke otak ibu itu. Bu, kalau ibu sholat subuh, ibu baca kunut Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait. Pernahkah bapak dan ibu berpikir, apakah anak saya masih baca kunut seperti saya sekarang ini, atau anak saya sudah berubah pikirannya menjadi orang yang anti kunut? Pernah terpikir? Pernah terpikir? Kapan? Ya setelah saya pidato baru terpikir. Ketika ibu sujud kepada Allah, pernahkah ibu dan bapak terpikir apakah anak saya masih sujud kepada Allah nanti? Ketika bapak dan ibu mengadakan peringatan maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Begitu dikatakan Nabi mau lahir, kita berdiri semua menghormati kelahiran Nabi. Kemudian kita mengucapkan selamat atas lahirnya Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Selamat datang atas kehadiran engkau wahai Nabi. Selamat datang atas kelahiran engkau wahai Rasulullah. Selamat datang atas kelahiran engkau wahai kekasih Allah. Kesejahteraan atas engkau wahai kekasih Allah. Dipuji Rasulullah, asraqal badru alaina faktafat minhul budur mithla husnik ma ra'aina qattu ya wajah sur. Anta samsun anta nurun, anta samsun anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa wali, anta misbahus sudur. Dipuji Rasulullah. Apakah ibu dan bapak pernah berpikir, apakah anak saya nanti masih baca sholawat? Apakah anak saya nanti masih baca marhaban? Atau anak saya sudah menjadi orang yang anti kepada marhabanan? Pernahkah bapak dan ibu berpikir semacam ini? Ketika Nabi Yakub alaihissalam mau sakaratil maut, dia merasa berat untuk melepaskan napasnya, Bu. Nabi Yakub berat untuk melepaskan napasnya, memikirkan putra-putranya, Bu. Nabi Yakub bukan berpikir takut putranya tidak makan, tidak. Nabi Yakub bukan khawatir takut putranya tidak punya pekerjaan, tidak. Nabi Yakub bukan khawatir takut anaknya tidak makan, tidak. Tapi yang dikhawatirkan Nabi Yakub, apa yang akan disembah oleh anak-anakku setelah saya nanti sakaratil maut. Apakah Kiai pernah terpikir, kalau saya mati, apakah anak saya nanti jadi kiai apa tidak? Hah? Apakah kiai pernah terpikir ketika kiai baca kitab kuning, katakan Fathul Qorib, katakan Fathul Mu'in, katakan baca Imriti, baca Jurumiyah, apakah kiai pernah terpikir apakah anak saya dan cucu saya nanti bisa baca kitab? Atau sudah menjadi orang yang tidak kenal kitab kuning? Pernahkah ini terpikir?
Hari ini mari supaya terpikir. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tidakkah kalian menyaksikan ketika datang sakaratul maut kepada Nabi Yakub? Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, apakah yang akan kalian sembah nanti setelah saya meninggal dunia? Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub. Alhamdulillah putranya semuanya menjawab, wahai ayahku, kami akan tetap menyembah Tuhan ayahku, Tuhannya bapak-bapak kami, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, ilaha wahida, Allah yang Maha Esa. Baru Nabi Yakub itu lega sakaratil maut. Nah, oleh sebab itu mari kita sekarang berpikir, apakah anak kita nanti masih ahli sunnah wal jamaah yang sekarang segala macam-macam aliran masuk? Mengapa segala aliran masuk? Karena Indonesia menerima liberalisme dan HAM. Indonesia menerima kebebasan adalah hak asasi manusia. Kebebasan adalah hak asasi manusia, bukan ajaran Quran. Kebebasan adalah hak asasi manusia, bukan ajaran Rasulullah. Kebebasan adalah hak asasi manusia, ajaran Yahudi yang datang dari Amerika dimasukkan ke Indonesia. Indonesia tidak perlu mengimpor faham-faham dari luar. Kita sudah punya Pancasila, punya Undang-Undang Dasar 45. Mengapa menerima liberalisme dan HAM yang datang dari barat? Kebebasan adalah asasi manusia. 180 derajat bertentangan dengan Islam. Syukran makmum diciptakan oleh Allah, bukan untuk sakar widewe. Syukran makmum diciptakan oleh Allah untuk sujud kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk sujud kepada Allah. Syukran makmum diciptakan oleh Allah untuk menjalankan perintah Allah. Syukran makmum diciptakan oleh Allah untuk menjauhi larangan Allah, bukan syukran makmum diciptakan untuk sakar widewe. Mengapa kita berpikiran liberalisme dan HAM? Kalau pemerintah mau menerima liberalisme dan HAM, tolong pemerintah, kebebasan adalah asasi manusia dibatasi dengan akhlak. Kebebasan adalah asasi manusia dibatasi dengan moral. Kebebasan adalah asasi manusia dibatasi dengan agama. Liberalisme dan HAM yang tidak dibatasi dengan akhlak, tidak dibatasi dengan moral, tidak dibatasi dengan agama, itu tujuan Yahudi untuk membinatangkan bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia jadi kebo, jadi kambing, bergaul laki-laki perempuan, bebas berzina. Inilah sekarang yang terjadi, Kiai. Maka saya minta liberalisme dan HAM pemerintah dibatasi dengan akhlak, dibatasi dengan moral, dibatasi dengan agama. Kalau kebebasan adalah asasi manusia, tidak dibatasi dengan moral, tidak dibatasi dengan akhlak, tidak dibatasi dengan agama, ini akan menjadi pembinatangan bangsa Indonesia. Betul? Betul? Ini sekarang terjadi, Pak. Mengapa? Akibat liberalisme dan HAM yang tidak dibatasi dengan moral, tidak dibatasi dengan agama, akhirnya bangsa Indonesia jadi binatang, jadi kambing, jadi kerbau, jadi sapi, jadi ayam. Ini yang kita hadapi sekarang. Nah, disitulah bagaimana kita sekarang menyelamatkan anak kita. Belum lagi paham-paham lain yang masuk. Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Subhanallah. Perlu klarifikasi, perlu penjernihan. Orang-orang yang anti bid'ah, tolong dengarkan pidatonya Syukran Makmun.
supaya kau sadar apa bid'ah itu. Bid'ah itu segala sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Itu namanya itu namanya ngaji. Bid'ah itu sesuatu yang baru, Bu, yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Itu namanya bid'ah. Pertanyaannya, apakah segala sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah pasti jeleknya? Kalau otaknya waras, gak miring, tentu jawabannya belum tentu. Lihat dulu barang barunya itu kayak apa. Mungkin barang yang baru itu bagus, mungkin barang yang baru itu jelek. Itu namanya otaknya Kalau segala sesuatu yang baru pasti jeleknya, otaknya perlu Syukron Makmun luruskan yang miring-miring ini. Betul apa tidak? Yang berkata bid'ah ada yang bagus itu, Bu, bukan Syukron Makmun, Bu. Yang berkata bid'ah ada yang bagus itu Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Apakah Sayyidina Umar diragukan keilmuannya? Apakah Sayyidina Umar diragukan ketakwaannya? Apakah Sayyidina Umar diragukan keimanannya? Saya kira tidak. Orang yang sekali bersedina Umar itulah yang berkata bahwa bid'ah itu ada yang bagus. Salat tarawih berjamaah itu tidak ada pada zaman Rasulullah. Salat tarawih berjamaah tidak ada pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Baru salat tarawih berjamaah itu pada zaman Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ketika 12.000 sahabat berkumpul sembahyang tarawih sendiri-sendiri, Sayyidina Umar berijtihad, alangkah bagusnya kalau salat tarawih ini dibikin berjamaah. Pada waktu itu ditunjuklah seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam. Mulailah pada Sayyidina Umar salat tarawih berjamaah. Salat tarawih berjamaah itu bid'ah, barang baru yang tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Tapi Sayyidina Umar berkata, nikmatil bid'atu hadhihi. Inilah sebagus-bagus bid'ah. Persilakan baca Bukhari. Perangi kebodohan. Ini saya jelaskan. Yang berkata bid'ah ada dua. Itu bukan Syukron Makmun, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Apakah Imam Syafi'i diragukan keilmuannya? Apakah Imam Syafi'i diragukan ketakwaannya kepada Allah? Tentu tidak. Ini baru ngaji di Saudi Arabia 4 tahun, pulang ke Indonesia gelarnya LC, semua kiai bodoh semua, cuman dia yang alim. Persilakan berhadapan dengan Syukron Makmun. Saya mau meluruskan. Imam Syafi'i yang berkata bid'ah itu ada dua. Al bid'atu bid'atani. Ini kata Imam Syafi'i. Al bid'ah al madmumah, al bid'ah al mahmudah, wal bid'ah al madmumah. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Mana bid'ah yang terpuji? Bid'ah yang terpuji ma yuwafiqul kitab was sunnah. Bid'ah yang terpuji, bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mana bid'ah yang tercela, bid'ah yang sesat, ma yukhaliful kitab was sunnah, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bagaimana Bapak bisa menerima kata-kata saya ini? Jangan fanatik buta. Jangan Islam itu dipaham sepotong-sepotong. Pahami Islam itu secara komprehensif, secara menyeluruh. Baru tahu satu ayat sudah merasa lebih alim dari Imam Syafi'i. Baru tahu satu hadis yang dia tidak ngerti lagi, sudah mengaku lebih alim daripada Imam Ghazali. Subhanallah, subhanallah. Ini saya mau mengembalikan kepada ajaran yang benar. Kita punya ajaran benar,
temui dulu syukran makmun, selesaikan dengan saya, jangan dengan orang awam. Betul apa tidak, Kiai? Betul apa tidak? Nah ini saudara, saya kembangkan bahwa tidak semua bid'ah itu jelek, ada yang bagus. Yang berkata begitu siapa? Sayyidina Umar. Yang berkata itu siapa? Imam Syafi'i. Bukan syukran makmun, saya cuma ikut aja. Nah disinilah saudara-saudara yang harus kita kembalikan keutuhannya. Apakah membaca sejarah Nabi bukan perintah Allah? Belajar sejarah itu bukan hanya perintah Mendiknas. Belajar sejarah itu perintah Quran. Faksusil qososo la'allahum yatafakkarun. Wahai Muhammad, ceritakan oleh engkau sejarah supaya apa? Kau belajar kepada sejarah. Mengapa pemimpin dipuji? Mengapa pemimpin itu dimaki-maki? Baca sejarah. Mengapa negara itu makmur? Mengapa negara itu banyak azab? Baca sejarah. Apakah baca sejarah itu bukan perintah Allah? Hai saudara-saudaraku yang anti maulid, tolong dengarkan ceramahnya Syukran Makmun. Apakah doa itu bukan perintah Allah? Bagaimana, Kiai? Mantap? Mantap? Nah, insya Allah tidak akan ikut orang yang anti maulid. Karena apa? Ada ilmu, ngaji. Kalau nggak ngaji, ya akan masuk ke ajaran-ajaran sesat. Mari kita ini ngaji yang benar. Para ulama ini sudah merintis dengan memahami Islam secara menyeluruh, bukan sepotong-sepotong ayat, bukan sepotong-sepotong hadis. Lah inilah sudah perlu sekarang kita luruskan. Dalam kitabnya Ibnu Taimiyah jilid 24, Ibnu Taimiyah berkata, man halala ala qabri ahadin sab'ina alfa bari'a min adabil qabri. Barang siapa yang tahlilan di atas kuburan seseorang 70.000 kali, maka dijamin yang di kuburan itu bebas daripada adab kubur. Ibnu Taimiyah. Malah Ibnu Taimiyah berkata, barang siapa yang doa tidak sampai pada orang mati dan bacaan tidak pada orang mati, itu ahli bid'ah. Baca kitab Ibnu Taimiyah jilid 24. Saya baca, subhanallah, subhanallah. Semua yang kita kerjakan itu tidak ada yang tidak perintah Allah. Peringatan Maulid perintah Allah. Dalam peringatan Maulid kita kerjakan semuanya perintah Allah. Subhanallah. Isyarat itu banyak, Pak. Kalau mau, kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa dzalika khairum mimma yajma'un. Katakanlah oleh engkau Muhammad kepada umatmu, bifadlillah dengan karunia Allah, wa birahmatihi dan dengan rahmat Allah, falyafrahu maka hendaknya mereka bergembira ria. Apakah ada karunia Allah yang lebih besar daripada kelahiran Nabi Muhammad? Tidak ada. Kelahiran Rasulullah merupakan rahmat yang terbesar. Kelahiran Rasulullah merupakan karunia yang terbesar. Kalau kita terima rahmat dari Allah, kita karunia dari Allah, kata Allah, falyafrahu maka hendaknya kalian bergembira dengan karunia Allah, bergembira dengan rahmat Allah, bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Lah inilah saudara-saudara, untuk menyelamatkan anak-anak kita ini. Belum lagi kita menghadapi Pak, ini ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kita. Belum lagi situasi teknologi yang begitu hebat yang akan menghancurkan sendi-sendi kultur kita. Saya tidak menutup mata, Kiai, bahwa teknologi ini manfaatnya besar, Kiai. Tapi ingat, Kiai, ya, ingat, Kiai, bahayanya besar, Kiai. Iya,
bahayanya besar, Kiai. Kalau saya yang punya teknologi, kasih sini, Kiai. Maaf, Kiai, ya, bukan nyuruh-nyuruh, Kiai. Kalau saya turun bau buang waktu nanti, Kiai. Kalau teknologi ini Supran Makmun yang punya, manfaatnya besar. Tapi kalau yang punya anak SMP, SMA, bahayanya jauh lebih besar. Hancur gara-gara HP ini. Anak SMA hancur moralnya karena gara TV, karena handphone ini. Tapi sebaliknya kalau Supran Makmun, Kiai, saya mau ke masjid, mau mengajar apa, tinggal saya mainkan, Kiai. Mau baca tafsir Jalalain, tidak usah bawa kitab kuno. Kiai ngajar ninteng tafsir Jalalain ke masjid kuno. Capek lagi. Saya tidak perlu, Kiai, tinggal saya mainkan komputer saya, keluar tafsir Jalalain. Mau baca surat apa, Al-Baqarah, Ali Imran, tinggal kita mainkan aja, Kiai. Mau baca tafsir Ibnu Katsir, tinggal saya mainkan, Kiai. Mau baca Riyadhus Shalihin, ribuan kitab ada di sini. Al-Quran 30 juz, saya tadarus di dalam mobil, saya tadarus Al-Quran 30 juz dengan tulisan, tidak usah pakai kacamata. Teknologi. Jadi kalau Kiai masih baca Fathul Mu'in bawa kitab, bagi saya kuno. Lenggang kangkung ke masjid, Kiai. Mau ngaji apa? Tafsir Ibnu Katsir, tinggal saya mainkan komputer saya. Masya Allah, Masya Allah. Saya mau mencari pidatonya Sayyid Muhammad Al-Maliki, semua pidato beliau ada di sini. Tinggal saya buka saja. Masya Allah. Manfaatnya besar, bahayanya lebih besar, Kiai. Dahsyat bahayanya. Anak gadis hilang gara-gara Facebook. Berapa ratus gadis yang hilang, diperkosa ratusan gadis gara-gara Facebook. Bahaya ini. Maka Rasulullah sudah mengantisipasi, Kiai. Ayyul mali afdal ya Rasulullah, harta apa yang paling bagus Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab emas, Rasulullah tidak menjawab berlian. Al-malus soleh fi yadi rajulis soleh. Harta yang bagus, harta yang ada di tangan orang yang soleh. Karena ada di tangan Kiai, alhamdulillah. Saya belajar, Kiai, di rumah antar negara, Kiai, nggak naik pesawat saya. Ketika Yaman masih aman, jam 8:30 malam kalau saya di rumah, langsung saya televisi saya nyalakan, langsung channelnya Yaman. Saya ngaji tafsir dengan ulama-ulama yang ada di Yaman, Kiai. Nongkrong saya di depan layar televisi membaca tafsir. 10:30 saya oper ke Syria, Kiai. 10:30 di Syria itu disuruh pelajaran Alfiyah Ibnu Malik. Qala Muhammadun huwa Ibnu Maliki Ahmadur Maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihil mustaqbilina sarofa kalamuna labdun mufidun kastaqim wasfun wa fi'lun tumma harfun wahiduhu kalimatun wal qalu wa kalimatun biha kalamun qad yu'ab bil jarri wa tanwi wa nida wa al wa mustaqim lil ismi tamyisun hasal. Belajar saya ke Syria, tidak usah naik pesawat, Kiai. Nongkrong saya di rumah, belajar sama ulama Syria. Pindahkan ke Sudan, saya belajar sama ulama Sudan hadis. Saya pindahkan ke Kairo, saya belajar dengan ulama-ulama di Kairo. Jam 9 pagi, ya, jangan 9:30 pagi, saya di rumah oper Masjidil Haram, ngaji sama ulama Masjidil Haram, sama ulama di Masjid Nabawi yang duduk di kursi jenggotan itu, yang dikelilingi murid-muridnya. Saya tahu siapa yang ngantuk, saya duduk paling belakang di Indonesia. Tapi saya ngaji. Itulah teknologi. Masya Allah, manfaatnya besar. Jadi kalau Kiai ngajar, mau kemana Kiai? Mau ngajar Pak Suran. Kita apa itu? Tafsir